Lepas. Bapak ada punya kekuasaan. Nggak jadi jelek Bapak lepasin tuh Jumhur, Anton Permana, Syaganda. Terus siapa lagi tuh yang demo-demo? Lepas. Kinkin, Ustazah Kinkin. Semua lepas, Pak. Saya ingin tanya soal makar, ya. Makar bukan mie ayam makar. Jadi sahabat sekalian, saya sekalian promosi luar biasa gara-gara kena tindak pidana makar. Ada sekarang mie ayam makar di Gajah Mada, ya, tempat Liusung Karisma, di mana spanduk gede itu ada, ya. Nah, Bang, Abang kan kena tuduhan makar. Sampai sekarang masih tersangka kan? Masih. Belum SP3. Iya, dijanjiin Ya, kemarin. Dulu kita ingat betul tuh, luar biasa Abang sampai dijemput di Gajah Mada kan? Ya. Dijemput Di di Gajah Hayamuruk. Mada, di Hayamuruk ya? Iya. Di Hayamuruk, kemudian di Borgol. Borgol. Lalu dibawa ke Polda. Itu alasannya kenapa? Tuduhannya kenapa? Memang makar tuduhannya, tapi kejadiannya itu apa? Dibilang kalau dari saya lihat suratnya itu, saya ada di Kertanegara berbarengan dengan hari Egy Sujana orasi. Ya. Sama-sama di Kertanegara. Kertanegara. Iya. Tuduhannya. Iya. Tanggalnya saya lupa ya. Saya bilang polisi saya nggak ada. Tanggal itu saya nggak ada di Kertanegara. Saya lagi sama Mbak Titi di Kemang. Ngapain? Nonton Hitung apa? Suara. Oh, hitung suara, oke. Hitung suara, Ya. siapa yang menang. Oke. Awalnya kan, kita udah menang. Ya. Tiba-tiba berubah. Itu kita ada di sana. Jadi saya bilang, Pak Polisi ini tuduhannya salah. Tapi nggak tahu ya polisi, pokoknya makar aja dah. Oke, ini dari penilaian Bang Lius ya. Tentu kan polisi penegak hukum punya alasan tersendiri. Tapi sempat mendekam di sel juga ya? Aduh, saya juga nggak kepikir tuh. Masa kita cuma dukung calon presiden yang kita unggulkan jadi presiden. Berapa hari? 20 hari ya? 40 hari? 14 hari. 14 hari ya? 14 hari ditahan. Cuma alasannya itu yang saya nggak bisa terima. Pasal yang kena itu kok makar. Makar tuh ancaman hukumannya 20 tahun sampai seumur hidup. Iya. Itu heboh semua. Orang Chinese kaget. Kok Silius bisa makar? kena makar? Padahal bakarnya pun nggak ada makar. Tapi makar betul akhirnya. Ayam makar. Mie ayam makar. Jadi di dalam itu, waduh, betul-betul dah. Sama Egy Sujana ya, satu sel? Egy Sujana sel nomor 2. Oke. Abang? Dia nomor 3. Abang? Saya nomor 2. Sendirian selnya? Sendirian, 2x3. Cuma kita nggak bisa komunikasi karena tembok. Dan itu bukan jeruji gini loh. Pintu besi cuma segini nih. Jadi kalau saya mau ngomong, kalau dia tidur nggak kedengeran. Karena suara saya ke depan. Sirkulasi udara gimana? Ventilasinya? Itu bagus, polisinya baik. Dia kasih saya kipas angin. Saya sampai bilang, Bapak polisi baik. Saya nggak minta, saya nggak kasih duit, Bapak kasih kipas angin. Nggak, ini buat ventilasi. Waduh. Kalau orang punya penyakit bengek bisa sesak napas dong? Ya saya rasa mungkin itu didesain khusus buat nyeksa ya. Supaya orang tuh tertekan. Oke. Aduh, ampun dah itu. Jadi menurut saya kapok. Saya rasa bukan kapok. Saya malah syukuri. Tanpa itu saya nggak pernah merasakan susahnya gitu orang ditahan. Dan ya bukan apa ya, kita jadi terkenal.
Kalau ketemu orang, Bapak yang ditahan di Polda kan? Iya, yang di Borgol itu ya. Di Borgol dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Cuma ya, dan Tapi kesannya kan kayak kriminal begitu, Bang Lius dijemput di Borgol. Iya. Tapi ya kemarin teman-teman kita, Saganda, Anton Permana sama Tapi itu kan memang Jumhur. mungkin bagian dari strategi untuk membuat kapok. saya lihat ada itu ya unsur kalau kita lari nggak mungkin kan? Wong kita bukan orang nggak jelas. Iya. Record kita kan jelas, kita aktivis. Iya. Mengulangi perbuatan nggak mungkin. Kalau Iya, misalnya nggak mungkin orang lah. perbuatannya nggak jelas. Ya nggak mungkin ada lagi kan? Menghilangkan barang bukti apa? Kampanye nggak mungkin ada lagi. Barang bukti lu udah punya rekamannya semua. Iya. Jadi nggak masuk di akal lah menurut saya. Yang gini-gini ini sudahi, jangan pakai itu lagi. Fair play, siapa yang menang. Nah kemarin siapa yang menang kan sudah Pak Prabowo juga nerima. Tidak hanya nerima, masuk juga dia. Artinya itu sudah selesai. Nah yang atas sudah damai nih, yang bawah juga diperhatikan lah. Yang masih panas itu dirawat supaya konsen. Tapi status abang kan masih tersangka, Tersangka. belum ada surat penghentian Penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan. Ya SP3 kan kita dijanjiin ntar habis presiden dilantik lah. Tapi ya enggak juga, tapi kan saya nggak pernah minta-minta lah. Udahlah saya ikhlaskan aja lah. Mau dibikin apa? Ya itu udah bagian dari sejarah. Kalau nasib kita mesti masuk ya masuk. Kalau enggak ya keluar juga. Orang nggak nyangka 14 hari bisa 14 hari bisa keluar. Lebih baik daripada Jumhur Hidayat Anton Permana. Udah lebih berapa hari sekarang? Itulah Sudah lebih dari 20 hari. Itulah saya mohon ke Pak Jokowi. Bapak Presiden nih kekuasaannya very powerful, Pak. Kalau lepas yang gini-gini Bapak nggak jadi jelek. Tapi satu, Pak. Kesini, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Lepas. Bapak ada punya kekuasaan. Nggak jadi jelek Bapak lepasin tuh Jumhur, Anton Permana, Syaganda. Terus siapa lagi tuh yang demo-demo? Lepas. Ustazah Kin. Semua lepas, Pak. Nggak jelek Bapak. Bapak jangan bilang nggak campurin urusan hukum. Ini bukan urusan hukum. Bapak sebagai kepala negara itu bertanggung jawab menciptakan suasana yang sejuk, damai. Lepas. Kongkok duduk, undang makan. Dulu waktu 212 pertama tahun 2016 ya. Itu kan ada isu juga ya makar yang ditangkap kan Bu Rahmawati waktu itu. Kan sama juga begitu. Ataukah ini modus untuk kayak istilahnya agar tokoh-tokoh ini tidak mempengaruhi publik, dia diamankan dulu. Sebelum saya ditangkap saya udah bikin video. Ya. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau nih saya dimakar tapi digantung kayak Ibu Rahmawati CS. Sampai sekarang SP3 mereka nggak ada. Sebenarnya? Tetap tersangka. Oke. Ya menurut saya kan itu nggak sehat kan. Ya. Nah ternyata saya juga digituin kan. Ya udahlah terserah lah. Kita yang kuasa, cuma kan ini jadi catatan sejarah yang kurang elok. Nah menurut saya momentumnya ini begitu Habib Rizik pulang, kita rekonsiliasi, kita selesaikan semua. Apa yang Habib Rizik mau itu nggak ada yang jelek buat negeri, nggak ada yang perlu ditakutin. Yang takut kan kelompok yang berbeda aliran. Bukan yang berbeda aliran. Yang mau memanfaatkan kekayaan negara ini buat kepentingannya sendiri. Itu takut kalau kompak. Tapi abang itu nggak kasing itu. Kalau Habib Rizik kelompok kanan tengah kanan kan selalu bilang asing gitu. Lalu ya, ini dikuasai kan oleh Cina dan lain sebagainya. Itu memang nyata.
Sri Bintang Pamungkas kan suka ngomong juga asing-aseng. Emang nyata. Nggak tahu Tapi sih, mungkin asengnya itu berapa orang? kan asing kan teman-teman Bang Lius. Ngerti teman saya. Tapi kan ini memang sahabat era sekalian tidak bermaksud sara ya. Ini hanya untuk klarifikasi saja. enggak, itu nggak sarong. saya juga asing kok. Cuma kan ini memang kita cari kusutnya di mana ini. Itu kan benar. Kalau ini diselesaikan, everybody happy. Orang Tionghoa semua, karena nggak semuanya orang Tionghoa bisa menikmati fasilitas dari negara. Privilege ini cuma dapat yang kaya-kaya. Bukan yang kaya-kaya, yang kaya raya. Yang kaya raya. Bener. Itu yang dapat privilege. Ya, yang Jadi lari. yang Tionghoa miskin banyak juga, yang Tionghoa biasa-biasa banyak juga. Banyak. Tionghoa yang gemes lihat keadaan gini juga banyak. Cuma nggak ada yang mau kayak saya. Lu ngapain, Lius? Nah, cuma saya merasa kalau kita nggak ngomong, nggak bener juga nih kita. Jadi itu yang saya kagum sama abang. Nggak takut bang. Pertama status tersangka itu kan bisa dihidupkan setiap saat. Ngerti. Kalau Kayak kita, ada remote-nya. Abang. betul. Kita kalau ikhlasin aja, udah diikhlasin aja dah. Lu mau apain nih udah. Tapi kita tetap bersuara yang benar. Yang saya suarakan ini kan nggak jelek. Saya mau negeri ini bagus. Makanya karena nggak jelek itulah diundang di sini. Kalau jelek nggak diundang di sini. Makasih. Jadi ya, saya pesenlah semua orang nggak usah takut bersuara, asal hati kita benar-benar bersih. Oke. Tapi kalau hati kita ini bersuara ada maunya, janganlah, jangan. Tapi kalau yakin bersih nggak ada, Nah ini nanti bagian ketiga nih saya mau tanya nih soal hati bersih dan ada maunya ya. Karena kan orang sangat aneh bang ya. Orang berani mempertaruhkan dirinya ya. Tapi untuk sesuatu yang nggak jelas, nggak punya tujuannya. Orang bilang kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis.